Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang orang-orang yang sholat dengan membaca surat-surat pendek. Namun yang kita bahas pada kesempatan ini adalah jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meremehkan orang-orang yang membaca surat-surat pendek dalam sholatnya. Kenapa? Ada 7 alasan jangan sampai kita meremehkan mereka yang sholat dengan surat-surat pendek. Kita mungkin sering mendengar, mungkin juga sering orang bertanya, Ustadz, bagaimana kami sholat hanya bisa membaca dengan surat-surat pendek? Kami nggak bisa surat-surat yang lain. Atau bahkan ada juga kita yang menyebutkan bahwa orang-orang yang sholat dengan surat-surat pendek itu menjadi sebuah joke, jadi gurauan, jadi tertawaan. Membaca surat pendek dalam sholat itu bukanlah suatu suatu kerendahan, sesuatu yang kurang bernilai, tidak. Dan ketika seorang menyebutkan orang lain atau menjadikan joke, menjadikan candaan bahwa orang-orang yang membaca surat pendek itu bisa jadi dia memang maksudnya itu untuk memotivasi orang agar membaca tidak hanya surat-surat itu aja yang dibaca. Mungkin ada yang diantara kita membaca mungkin hanya inna a'toina kal kausar aja, itu terus ayatnya. Mungkin kul huwallahu ahad, mungkin itu aja yang terus menjadi bacaannya. Bisa jadi orang tersebut ingin memotivasi orang-orang tersebut agar untuk meningkatkan bacaannya. Tidak hanya surat-surat pendek saja. Namun yang menjadi catatan kita adalah jangan sampai ini menjadikan kita merendahkan mereka, meremehkan mereka, atau bahkan sampai mencela mereka, menjadikannya joke, menjadikannya candaan. Kenapa? Ada 7 alasan kenapa hal ini jangan sampai kita lakukan. Yang pertama, kita bisa jatuh pada mengolok-olok ayat Al-Quran tersebut, atau condong kita pada merendahkan ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat-ayat yang pendek tersebut. Kenapa? Karena dengan merendahkan, meremehkan, ataupun mencela, ataupun menjadikan guyonan orang-orang yang dalam sholatnya itu membaca surat-surat pendek, bisa jadi kita bergeser pada maknanya bahwa seakan-akan surat-surat pendek itu hanya untuk bacaan anak-anak ketika sholat, bacaan ketika orang-orang awam baru belajar sholat, bacaan ketika orang-orang yang baru masuk Islam sholat, bacaan ketika orang-orang yang belum pintar sholat. Hati-hati, jangan sampai ini kita lakukan yang tujuannya untuk merendahkan ataupun mencela ataupun menjadikannya bahan olok-olokan. Karena Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka,
tentu mereka akan berkata, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau, hanya bermain-main saja. Qul abiyallah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahjiun. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengolok ayat Al-Quran, karena itu hanya surat pendek. Jangan sampai ini kita lakukan. Lalu yang kedua, jangan sampai juga kita merendahkan orang yang membaca surat pendek dengan menjadikan kita membeda-bedakan apa yang telah Allah turunkan kepada kita. Jangan sampai kita membedakan surat yang satu dengan surat yang lain karena kita mengagungkan surat yang lainnya. Memang surat ayat ada yang memiliki keutamaan-keutamaan tertentu, ada yang lebih. Namun kita harus meyakini itu semua dengan tidak merendahkannya. Karena dengan kita merendahkan orang yang membaca dengan surat-surat pendek aja, bisa bergeser maknanya, justru kita merendahkan ayat-ayat tersebut, merendahkan surat-surat tersebut. Karena di surat Ali Imran juga dikatakan, Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Dan kami, katakanlah, kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Ali Imran ayat 84. Ayat ini berbicara memang bahwa kita mengimani semua apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan sampai juga kita mencemooh orang-orang yang membaca surat-surat pendek tersebut, menjadikan kita jatuh pada membeda-bedakan ayat-ayat yang justru turun kepada satu nabi, kepada nabi terakhir, nabi junjungan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua itu turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan turun kepada kita juga. Dan jangan sampai kita membeda-bedakan itu. Jangan sampai kita merendahkan suatu ayat, satu surat dibandingkan surat yang lain. Ini yang perlu kita hati-hati. Lalu alasan yang ketiga, bahwa membaca surat-surat tertentu, termasuk surat-surat pendek, itu merupakan sunnah. Sunnah sholat. Sunnah yang ketika dibacakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholat-sholat tertentu. Karena dalam keadaan tertentu, dalam sholat-sholat tertentu, Nabi membaca surat-surat pendek. Katakan surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, itu sering dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat fajar, 2 rakaat sebelum subuh. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qara'a fi raka'atil fajri Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, di mana ia mengatakan bahwa dalam 2 rakaat sholat fajarnya Rasulullah membaca surat Al-Kafirun dan Qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas. Ini ada disebutkan di surat di Sahih Muslim. Ada di nomor hadis 1195. Dan bahkan seorang sahabat
yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa ia pernah melihat, memperhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebulan itu, bahwa beliau ketika sholat fajarnya itu membaca 2 surat tersebut, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad di rakaat keduanya. Jadi sebulan diperhatikan sahabat tersebut, itu surat yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu surat-surat pendek. Bahkan begitu juga ketika sholat tawaf, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca 2 surat itu juga, surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas ketika sholat 2 rakaat setelah tawaf. Dan begitu juga ini diikuti oleh buyut beliau, yaitu Abu Ja'far, yang merupakan ini keturunan dari cucu beliau, yaitu Husain radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa dia itu suka membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas pada 2 rakaat sholat setelah tawaf itu. Dia menyukainya, karena beliau menyukai apa yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sunnah. Jadi meskipun sholat pendek, tapi itu dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholat tertentu. Jadi nggak mesti surat yang panjang. Lalu bagaimana ketika sholat? Kita mungkin memilih antara baca yang surat panjang atau yang pendek. Kalau kita mengikuti kaidah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang keempat ini ya, karena kaidah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam memilih adalah memilih yang mudah ketika di antara 2 pilihan. Ini disebutkan dalam hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 5661, bahwa tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bingung terhadap 2 pilihan, melainkan beliau akan memilih perkara yang lebih mudah selama hal ini tidak mengandung dosa. Namun jika mengandung dosa, maka beliaulah orang yang paling menjauhkan diri daripadanya. Dan tidaklah Allah marah terhadap suatu perkara, melainkan beliau melihat larangan Allah dilanggar. Dan beliau marah itu karena Allah. Jadi ketika pilihannya baca surat yang panjang atau yang pendek, ayat yang panjang atau yang pendek, tentu kembali pada kaidah ini bahwa Nabi memilih yang mudah. Yang panjang silakan, yang pendek silakan. Namun menjadi catatan bagi kita bahwa ketika kita menjadi imam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berpesan bahwa mudahkanlah jemaah, mudahkanlah bacaan, singkatkan bacaan, sehingga tidak menyulitkan makmum yang mengikuti. Ketika sholat sendiri, sholat tahajud atau apa, silahkan perpanjang sholat, karena Nabi menyukai, karena baiknya sholat itu ketika orang yang lama berdirinya. Ya silahkan surat yang panjang, dan tidak ada dosa mau baca surat pendek maupun surat yang panjang. Ketika berimam, mudahkan jemaah. Apalagi terutama ini di masjid-masjid yang berada di pinggir jalan, yang merupakan lintasan, sering disinggahi sering disinggahi oleh orang-orang yang musafir. Ketika imam membaca yang surat-surat panjang lama, tentu ini menjadi kesulitan tersendiri bagi orang yang musafir. Mungkin mereka terburu-buru, mereka mencoba untuk singgah, untuk berjamaah, tapi ketika imamnya panjang, tentu ini menjadikan kekhawatiran tersendiri terhadap mungkin apa yang dia kejar tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan bagi kita. Itu yang keempat, bahwa pilihlah yang mudah. Mau panjang, ketika waktu kita panjang, ya silakan baca ayat dan surat yang panjang, nggak masalah. Ketika kita imam,
atau mungkin diburu waktu, atau ada kerjaan yang mungkin mengejar, ya silahkan surat yang pendek. Bahkan tidak membaca ayat, tidak membaca surat juga boleh, karena hukumnya sunnah. Karena di dalam surat Fajar juga pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak membaca surat, tidak membaca ayat, karena disebutkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat fajarnya itu singkat sampai beliau bertanya dalam hatinya, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Fatihah dalam sholatnya? Karena cepatnya sholat fajar ini. Itu yang keempat. Yang kelima, bisa jadi orang yang membaca surat-surat pendek itu mereka menyukai surat itu. Dan kita tidak tahu bahwa Allah juga mencintainya. Karena dalam sebuah hadis di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 6827 bahwa dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus seorang laki-laki dalam sebuah ekspedisi militer. Lantas laki-laki itu membaca untuk sahabatnya itu dalam sholatnya itu surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jadi ketika membaca, dia baca dengan surat Al-Ikhlas. Lalu menutupnya pun dengan surat Al-Ikhlas lagi. Jadi dikala pulang ekspedisi militer ini, mereka menceritakan ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa si fulan itu sholat itu suka membaca surat Al-Ikhlas, lalu surat yang lain ditutup lagi dengan surat Al-Ikhlas lagi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tolong tanyakan kepada dia, mengapa dia berbuat sedemikian. Lalu mereka pun menanyainya. Sahabat tadi menjawab, sebab surat itu adalah menggambarkan sifat Ar-Rahman. Dan aku sedemikian menyukai surat itu. Spontan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beritahukan kepadanya bahwa Allah menyukainya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Allah menyukainya, maka pantaskah kita tidak mencintainya juga? Ini keutamaan yang itu. Karena bisa jadi orang yang membaca surat pendek itu karena dia paham dan Allah mencintainya. Dia mencintai maknanya. Dia juga bahwa Allah juga mencintai itu. Baru yang keenam, bisa jadi orang yang membaca surat pendek tadi dalam sholatnya bisa karena dia memang menyukainya karena ia paham dengan makna yang ia baca. Hampir sama dengan yang sebelumnya. Ketika seorang sahabat itu membaca surat Al-Ikhlas dalam suratnya karena ia menyatakan bahwa surat itu menggambarkan sifat Ar-Rahman. Lalu ada juga orang-orang yang suka membaca surat pendek Inna a'toinakal kausar dalam sholatnya. Karena ia paham maknanya, ketika ia bacakan itu teriring doa, teriring harapan kepadanya bahwa ia akan berkumpul, semoga ia akan berkumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di telaga Al-Kausar nanti. Diberi minum oleh langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu kita apa keutamaan orang yang berkumpul di telaga Al-Kausar dan diberi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka orang yang berkumpul di telaga Al-Kausar dan diberi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum, maka ia tidak akan kehausan selamanya di surga. Tidak akan kehausan. Bisa kebayang dari kita? Minum ketika kita haus di dunia itu sebuah kenikmatan. Tapi di surga nanti minum itu bukan lagi kenikmatan. Berarti ada lagi kenikmatan yang lebih besar lagi. Dan disebutkan
orang yang minum di telaga Al-Kausar berkumpul bersama Nabi, ia tidak akan kehausan lagi di surga nanti. Jadi bisa jadi orang yang membaca surat Inna a'tainakal kausar karena ia menyukainya dan karena ia paham maknanya. Dan yang ketujuh, bisa jadi orang-orang yang bacaannya panjang namun ia tidak memahami artinya. Ini yang mungkin kebalikan daripada yang tadi. Bukan berarti ini jelek juga, tidak, bukan. Karena bisa jadi panjang bacaannya tapi ia tidak memahaminya. Tentu akan lebih baik ia paham sedikit tapi ia memahami maknanya. Karena memang di akhir zaman ada orang-orang yang bacaannya baik. Disebutkan Nabi SAW, ini dari riwayatnya Abu Sa'id Al-Khudri, ini juga dalam Sahih Al-Bukhari, di mana beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan ada suatu kaum yang berada di tengah-tengah kalian, dan kalian akan meremehkan sholat kalian bila melihat sholat mereka. Begitu juga dengan puasa kalian jika kalian melihat puasa mereka. Serta amal kalian jika kalian melihat amal mereka. Akan tetapi mereka membaca Al-Quran namun bacaan mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah yang menembus keluar dari sasaran tembaknya. Ia melihat pada ujung panahnya, tapi ia tidak mendapatkan sesuatu. Kemudian melihat pada lubangnya, juga tidak menemukan sesuatu. Lalu ia melihat pada bulunya, juga tidak melihat sesuatu. Ia pun berselisih akan ujung panahnya. Ini orang-orang yang di akhir zaman, ada orang-orang yang bacaannya baik, panjang mungkin sholatnya, dan kita minder dengan bacaan mereka, tapi tidak bermakna, tidak sampai menyentuh kalbunya, hanya pada sampai tenggorokan aja, nggak lewat dari batas tenggorokan. Ini juga perlu kita hati-hati. Jangan sampai kita berpanjang ayat tapi juga kita tidak memahaminya. Kita perbaiki bacaan kita, kita perindah bacaan kita supaya semua orang terpesona, semua orang takjub, tapi kita tidak memahaminya. Hati-hati kita dengan hal yang seperti ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebutkan Nabi SAW bahwa bacaan Al-Qur'annya tidak melewati batas tenggorokannya. Namun, ini 7 alasan tadi. Namun, bukan berarti ketika ada keutamaan orang-orang yang membaca surat pendek ini, bukan berarti ini pembenaran. Bukan ini membolehkan bahwa kita berpuas diri dengan surat bacaan tersebut, bacaan dengan surat pendek. Karena alangkah lebih baiknya jika kita bisa membaca surat pendek, paham maknanya, bisa kita tempatkan kapan kita baca, kita juga paham, kita juga bisa membaca surat-surat yang panjang dan kita juga paham maknanya. Dan ini tentu dibutuhkan kemauan kita untuk selalu belajar, selalu orang meningkatkan ilmu. Dan jangan salah bahwa pada diri setiap seorang muslim ada kewajiban untuk selalu meningkatkan ilmu, selalu belajar, selalu meningkatkan diri untuk lebih baik. Karena Nabi SAW bersabda, "Talibul ilmi faridatan ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ini diriwayatkan dari Anas bin Malik di Sunan Ibnu Majah nomor hadis 220. Jadi menuntut ilmu itu kewajiban bagi kita. Jangan sampai kita berhenti karena berpuas diri.
Karena Allah akan mudahkan jalan orang yang menuntut ilmu. Ini ada disebutkan dalam hadis juga dari riwayatnya Abu Darda, bahwa barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Sungguh para malaikat akan merendahkan sayapnya sebagai keridhaan kepada penuntut ilmu. Dan orang yang berilmu akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi, hingga ikan di dasar laut itu akan memintakan maaf untuk orang yang berilmu. Bahkan kelebihan seorang yang alim dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada bulan purnama atas seluruh bintang. Dan para ulama adalah pewaris para nabi, dan nabi tidak mewariskan dinar dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu, dan barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Ini di Sunan Abu Daud, nomor hadis 3157. Jadi silahkan kita membaca surat pendek dalam sholat. Tempatkan sesuatu itu pada tempat. Ada sholat yang memang kita membaca surat pendek. Silahkan juga kita membaca surat yang panjang pada tempatnya. Karena ketika kita membaca surat yang panjang ketika berjamaah, tentu itu akan menyulitkan makmum. Surat pendek silahkan baca pada sholat-sholat yang disunahkan, seperti surat fajar, sholat setelah tawaf. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Surat panjang silahkan dalam tahajud mau panjang. Karena disebutkan Nabi SAW itu sholat tahajudnya, sholat malamnya itu bisa sampai fajar. Sehingga sahabat kadang sampai khawatir ini udah masuk waktu sahar. Jadi tempatkan pada sesuatunya. Dan jangan sampai kita termasuk orang yang mencela, merendahkan orang yang membaca surat pendek dalam sholatnya. Bisa jadi itu adalah keutamaan mereka. Kalau ketika kita analogikan dengan bersedekah, ini sama halnya ketika kita mencemooh orang yang bersedekah dengan uang yang sedikit. Padahal jika dilihat dari kemampuan keuangannya, bisa jadi misal ketika seseorang bersedekah 10.000, sementara kita bersedekah 100.000, tapi uang kita ada 10 juta. Kita bersedekah 100.000. Tapi seseorang itu bersedekah 10.000, tapi hartanya, uangnya cuman itu. Bisa jadi dia lebih utama daripada kita. Oleh karena itu, tidaklah pantas kita merendahkan orang lain. Mungkin itu aja yang bisa kami disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran, catatan, perbaikan bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Dan mohon maaf, mungkin ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.